Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1, yaitu dengan tema hubungan antara hukum, politik, dan ekonomi. Di sini ada saya, Muhammad Taufik, kemudian ada Intri Wirsandika dan Rizky Zidan. Nah, lanjut aja. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum dengan politik terlebih dahulu. Secara teoritis, hubungan hukum dengan politik atau kekuasaan harusnya bersifat fungsional. Artinya, hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan di antara keduanya. Terdapat fungsi timbal balik antara hukum dengan kekuasaan. Kemudian ada kekuasaan juga memiliki fungsi terhadap hukum. Sebaliknya, hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan. Nah, di sini ada 3 macam fungsi kekuasaan terhadap hukum. Yang pertama, kekuasaan merupakan sarana membentuk hukum, khususnya pembentukan peraturan perundang-undang baik di pusat maupun daerah, yaitu hukum ini jadi sarana, tidak lepas dari korelasi politik. Kemudian yang kedua, kekuasaan merupakan alat menegakkan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan merupakan alat menegakkan hukum? Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran badan legislator yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan sebagai media mengeksekusi putusan hukum. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak akan banyak memiliki arti bagi pengorganisasian kehidupan di masyarakat tanpa adanya pelaksanaan secara konsekuen dan konsisten. Nah, dalam konteks ini hukum membutuhkan kekuasaan untuk menegakkannya. Kemudian ada 3 fungsi hukum terhadap kekuasaan atau politik. Yang pertama, hukum sebagai media melegalisasikan politik atau kekuasaan. Nah, legalisasi hukum terhadap politik berarti menetapkan keabsahan politik dari aspek yuridisnya. Setiap kekuasaan atau politik yang memiliki landasan hukum secara formal berarti memiliki legalitas, yang menjadi masalah jika kekuasaan yang akan dilegalisasi oleh hukum tersebut bersifat sewenang-wenang atau tidak adil. Hal ini secara sosiologi berkaitan erat dengan apa yang dimaksud legitimasi kekuasaan, yaitu pengakuan masyarakat terhadap keabsahan hukum tersebut. Yang kedua, hukum berfungsi mengatur dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia juga mengatur dan memberikan kekuasaan kepada orang-orang. Dengan demikian, maka hukum itu merupakan sumber kekuasaan. Oleh karena itu, melalui hukum, kekuasaan atau politik itu dibagi-bagikan dalam masyarakat. Politik atau kekuasaan yang diatur oleh hukum merupakan kekuasaan yang dibatasi baik isi, ruang lingkup, prosedur memperolehnya, kesemuanya ditentukan oleh hukum. Yang ketiga, hukum meminta pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban politik atau kekuasaan dalam konteks hukum adalah menjaga agar penggunaan kekuasaan sesuai dengan mekanisme dan tujuan pemberian kekuasaan tersebut. Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan keseluruhan. Pada pokoknya, hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi, konservasi, dan fungsi kapabilitas. Ditinjau dari segi tujuan hukum dan tujuan politik hukum, keduanya saling melengkapi dan mendukung guna terwujudnya tujuan negara, yaitu keadilan sosial. Masing-masing harus memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan, terutama dalam komitmen mendukung terlaksananya pembangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan fungsi ekonomi publik yang sesungguhnya, yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara. Jadi kesimpulannya, hukum dan politik sama-sama berkorelasi. Mungkin dari sini
akan dilanjutkan lagi oleh kawan saya tentang hukum dengan ekonomi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dengan ekonomi. Mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18. Dan hasil penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang demikian di antara keduanya. Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro, yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis di antara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domain sarjana hukum, sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari aturan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domain dari para ahli ekonomi. Bila disederhanakan bahwa hukum akan memberikan tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan. Fungsi hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan perekonomian di Indonesia. Thomas Aquinas menegaskan bahwa dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan alat untuk mereknya kehidupan sosial. Objeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan perekonomiannya. Dengan demikian, tugas hukum di bidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peran hukum dalam membangun ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan sebuah masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Jidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada dua model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menjalankan kekuatan pada hukum, maka akan dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini, hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma sebagai acuan yang dicita-citakan. Dan yang kedua, ekonomi pasar. Tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetapi ke mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran. Di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi. Dan kesimpulan, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang teman-teman saya sudah bicarakan. Kesimpulan keseluruhan antara hubungan hukum, politik, dan ekonomi. Hubungan hukum antara politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu, menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Pada pokoknya, hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi, konservasi, dan fungsi kapabilitas. Dan selain itu juga peran hukum sangat strategis dalam pembangunan bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman, sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan, dan di antara ketiganya mempunyai korelasi yang erat. Sekian dari saya. Terima kasih.